Baik, saya awali pada pagi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Abdul Arif dari Prodi S1 Ilmu Perawatan Universitas Bamadasawi. Tujuan berdirinya di sini yaitu saya untuk membagi penyuluhan tentang apa itu stunting. Sebelumnya di sini udah ada yang tahu atau belum apa itu stunting? Oke, apa? Stunting itu kekurangan gizi dan biasanya anaknya lebih pendek dari anak seusianya. Oke, betul sekali. Jadi lebih tepatnya yaitu stunting adalah satu kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umur. Menurut Indonesia, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Di sini saya ada booklet dan leaflet untuk dibagikan kepada ibu-ibu. Langsung saja ke inti materi. Di sini saya jelaskan ulang apa itu stunting. Stunting adalah suatu kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umur. Atau mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek dibanding teman-teman seusianya. Selanjutnya ada penyebab terjadinya stunting. Yang pertama ada pengetahuan ibu dan pola asuh orang tua. Yang kedua berat badan lahir rendah dan status gizi yang kurang. Yang ketiga status ekonomi keluarga. Selanjutnya yaitu apa sih dampak stunting terhadap perkembangan anak. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan fisik. Yang tinggi badannya lebih pendek dan daya tahan tubuh lemah daripada anak biasanya. Yang kedua, terganggunya perkembangan otak sehingga menurunkan kecerdasan, konsentrasi dan prestasi belajar yang membuat anak susah konsentrasi di dalam kelas. Yang ketiga, ada keterlambatan perkembangan motorik. Yang keempat, meningkatnya resiko penyakit kronis di masa depan hingga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi seperti rendahnya kepercayaan diri dan produktivitas saat dewasa. Selanjutnya ada cara mencegah stunting pada masa kehamilan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan nutrisi dengan seperti memakan buah-buahan dan jajan-jajan yang sehat. Yang kedua, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, bisa ke posyandu atau puskesmas. Yang ketiga, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, hindari paparan asap rokok. Dan lima, berolahraga secara rutin. Dan sekiranya saya cukup pemaparan materi dari saya. Yang selanjutnya izinkan saya mengevaluasi materi pada kali ini, yang dimana jika saya memberi pertanyaan yang bisa menjawab, angkat tangan dan langsung jawab. Yang pertama, apa itu pengertian stunting? Stunting adalah suatu kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang dibanding dengan umur. Atau sebenarnya stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek dibanding teman-teman seusianya. Oke, terus lanjut. Yaitu apa sih penyebab terjadinya stunting? Penyebab
Oke, betulan selanjutnya yaitu apa saja dampak-dampak stunting terhadap perkembangan anak? Jadi dampak stunting terhadap perkembangan anak pertama adalah terhambatnya pertumbuhan fisik atau tumbuh badan lebih pendek dan daya tahan tubuh lemah. Yang kedua adalah terganggunya perkembangan otak sehingga menurunkan kecerdasan, konsentrasi dan prestasi belajar. Tiga, perlambatan perkembangan motorik. Empat, meningkatnya resiko penyakit kronis di masa depan hingga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi seperti rendahnya kepercayaan diri dan produktivitas saat dewasa. 5. Sistem imun lemah. Anak tidak bisa melakukan terserang penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, dan infeksi saluran pernapasan. Dan yang terakhir dampak antar generasi, yaitu ibu yang berumur stunting berisiko tinggi melahirkan bayi yang stunting pula hingga memicu lingkaran stunting dan gizi buruk. Oke, bagus sekali. Selanjutnya yaitu bagaimana cara pencegahan stunting? Yang pertama, penuhi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin. Dan yang ketiga, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, hindari paparan asap rokok. Yang kelima, berolahraga secara rutin. Oke, betul sekali. Sekiranya cukup dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon